Sebuah video penangkapan paksa seorang pengacara oleh anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo beredar di media sosial. Dalam video ini, pemirsa, sang pengacara yang menjadi tersangka kasus ITE menolak ditangkap polisi lantaran prosesnya dianggap menyalahi prosedur. Alhasil, keributan antara keluarga tersangka dengan polisi tak bisa dihindari. Ayo ikut. Kenapa sih kau? Tinggalkan di penjara. Inilah video penangkapan seorang pengacara bernama Guntul Laremba, warga Kebraon, Karangpila, Surabaya oleh polisi pada Senin 18 Januari. Ini untuk mengklarifikasi tentang maraknya pemerintahan yang simpang siur yang cenderung justru menyudutkan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Guntul Laremba. Saya bersama dengan istri yang menjadi tersangka Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 yang ditangkap secara kejam dan tidak manusiawi. Padahal kami bukan DPO, bukan buron, juga bukan terbukti mantul dari panggilan. Baiklah, adapun hal-hal yang ingin kami tanggapi, satu, kaitannya dengan kami jadi tersangka karena menggugat kegaduhan di pengadilan. Kedua, penangkapan kami sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ketiga, kami sudah dipanggil secara patuh 2 kali berturut-turut, kami tidak tanggapi. Keempat, panggilan kedua sudah dilayangkan, katanya ada buktinya di kantor Polres. Kelima, penangkapan kami sudah berdasarkan rekom dari Kompolnas dan Propam Mabes Polri. Teman-teman media, kami akan menjawab secara gamblang dengan fakta. Ya, pertama-tama terkait dengan asal-muasal perkara yang menjadi ramai. Kami memang di saat pembacaan putusan sempat melakukan protes secara spontan atas keputusan majelis hakim yang kami nilai sangat-sangat tidak adil, bahkan tidak sesuai dengan fakta. Apa itu? Intinya bahwa saksi terkait dengan terbukti ada pidana perbankan. Sedangkan yang dimuat oleh majelis hakim sebagai pertimbangan putusan namanya Eko Susanto. Eko Susanto ini tidak pernah hadir dalam persidangan. Ya, tidak pernah di AP. Kemudian yang kedua, penangkapan kami dilakukan di rumah dengan penyiksaan dan penganiayaan menggunakan alat penyiksa borgol. Ini tangan saya sampai luka-luka ini, ya, karena apa? Sudah sempat diborgol, kemudian ditarik-tarik. Dan Perkap nomor 8 tahun 2009, juga Perkap nomor 3 tahun 2014 tentang SOP pemanggilan dan penangkapan. Ini ada surat yang diterima oleh ini kami kirim itu pada tanggal 18 bulan 2. Ini Pak. Ini adalah bukti bahwa kami kooperatif. Ya. Kami mengirim, di sini yang menerima adalah Bapak Hafid, AKP Hafid. Ya. Sehingga kalau dikatakan panggilan pertama kami tidak hadir itu keliru besar, ya, dan itu hoax, ya. Sedangkan kalau disebutkan panggilan kedua itu kami baru terima adalah tanggal 18 bulan 1 Januari tahun 2021 setelah dilakukan penangkapan. Ini tanda terimanya. Ya, ini dari Polres, ya. Jadi ini bukan hoax.
Ketentuan dalam KUHP ya maupun Perkap nomor 8 tahun 2009 serta Perkaba nomor 3 tahun 2015, pengiriman itu harus sampai kepada yang dituduh, yang bersangkutan. Kami sama sekali tidak pernah menerima, makanya kami minta mana barang bukti kami telah menerima. Ya. Sedangkan panggilan kedua ini kami benar-benar tidak pernah menerima, tapi mereka bilang sudah kirim. Nah, kami tanyakan, kalau kirim itu siapa yang terima? Kami tidak pernah menerima. Tidak ada bukti bahwa kami telah menerima. Di pidana, ya, Undang-Undang ITE itu ayat 3. Nah, bagaimana kalau penyidik atau aparat penegak hukum yang melakukan pemalsuan atau kebohongan? Siapa yang menuntut? Rekom dari Kompolnas dan Propam Mabes Polri. Kami pun sudah datang ke Kompolnas dan ke Mabes Polri, ya. Dari Kompolnas mengatakan bahwa Kompolnas adalah milik masyarakat. Tidak mungkin Kompolnas akan mengeluarkan rekom untuk menangkap masyarakat. Ya, demikian halnya dengan Propam Paminal. Paminal mengatakan untuk mengeluarkan rekom itu harus keluar dulu dari SP2 HP. Sedangkan kami belum pernah di BAP. Jadi mohon teman-teman diklarifikasi dengan benar apakah dengan bentuk pemeriksaan itu merupakan standar operasional penangkapan yang benar. Karena kami itu merasa sangat dilecehkan, dia datang ke rumah, saya disiksa, saya tersiksa di hadapan istri, sangat tidak manusiawi. Kami minta kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, dan Ketua Kompolnas maupun Mabes, ya, Paminal Mabes Polri untuk menindaklanjuti ini. Kami harap supaya pelaku ini semua yang sudah bertindak semena-mena ini diberikan sanksi yang cukup berat, ya. Bahkan kalau bisa dipecat, ya, karena ini membahayakan masyarakat. Kami tidak terima, ya. Kami bukanlah penjahat yang seperti apa yang digambarkan selama ini. Kami susah ditemui. Bapak-bapak bisa melihat, rekan-rekan sekalian bisa melihat, saya pakai sarung, Pak. Tidak mungkin lari, Pak. Ya. Kemudian saya ini pakai kaos. Saya tidak dalam kondisi itu di rumah saya. Ya. Jadi saya rasa itu kalaupun misalnya dibutuhkan bukti, saya sekarang ini sedang lagi memproses di Propam Mabes Polri. Dan saya hari ini 3 kali dihubungi oleh Kompolnas. Mereka menanyakan tentang kaitannya terhadap apa yang saya keluhkan. Ya, saya benar-benar sangat sedih di negara kita yang sudah direformasi kok masih ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ya, kami ada bukti kok. Ya, hari Rabu besok saya sudah janjian untuk dimintai keterangan oleh Propam Polda Jatim. Kami sudah melapor juga. Di Polda Jatim sudah laporan. Jadi kami ada 2 laporan tahun 2009 dan tahun 2019 dan tahun 2021. Pas habis kejadian. Jadi kemarin tanggal 19 kami laporan. Ya, Mana di Polda? di Polda ya, di Propam Polda. Perkembangannya Pak setelah lapor Polda itu gimana, Pak? Perkembangan kan tentu ini kan makanya sekarang besok hari Rabu kami akan dimintai keterangan oleh Propam Polda Jatim. Sedangkan dari Mabes Polri tentu juga sedang bergerak mencari karena memang ini sudah viral. Mungkin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada teman-teman semuanya. Saya juga sebagai tersangka nantinya akan terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021. Nantinya untuk terkait sidang pertama. Saya mengklarifikasikan sehingga tadi sudah dikatakan oleh Pak Guntur Laremba terhadap pemberitaan opini yang menggiring seolah-olah kami sebagai masyarakat biasa, terlebih saat kami juga sebagai seorang pengacara yang tidak kooperatif. Kalau dinyatakan memang tidak kooperatif, semua itu ada aturannya. Kami hanya meminta surat panggilan kedua. Jadi pihak Polres Sidoarjo, oknum penyidik, tidak pernah memberikan terkait panggilan kedua. Tidak bisa membuktikan bahwa itu kantor pos di mana, sehingga saya baru dapat yang saya bilang tadi tanggal 18 Januari 2021 setelah penangkapan. Jadi tidak benar statement, ya mohon kami tidak mencederai institusi, tetapi saya ingin institusi ini tidak dinodai oleh oknum-oknum penyidik yang merekayasa atau memberikan opini yang menyesatkan dan pembodohan kepada masyarakat. Bahwa tidak ada panggilan pertama, dan panggilan pertama sudah kami jawab melalui kuasa hukum kami. Kedua, tidak pernah tanggal 18 ini secara sah saya menerima di Polres Sidoarjo. Saudara Hafid tanggal 18 Januari 2001 setelah penangkapan. Jadi tidak benar adanya prosedural panggilan pertama, kedua, 3 kali. Jangan memberikan satu opini yang menyesatkan kepada publik. Terus terhadap adanya rekomendasi dari Kompolnas baik Mabes Polri, setelah kami telusurin kepada pihak Kompolnas dan pihak Mabes Polri tidak pernah memberikan suatu rekomendasi. Makanya pada waktu itu saya tanyakan, kalau memang dari pihak Polres Sidoarjo mempunyai rekomendasi, tolong buktikan secara sah. Tetapi dari pihak penyidik tidak bisa membuktikan sahnya terkait adanya rekomendasi Kompolnas baik Propam Mabes Polri. Ini yang membuat kami sehingga menganggap pemberitaan ini membuat jadi simpang siur, seolah-olah penangkapan itu khususnya warga sipil direkomendasi oleh Kompolnas dan Mabes Polri. Terkait kegaduhan di pemberitaan bahwa pada tahun 2015 kami melaporkan 2 direktur Bank BBR Jati Lestari di Polda Jatim, sehingga permasalahan ini biar jelas. 2 direktur BBR Jati Lestari saya laporkan di Polda Jatim, hampir 3 tahun mandek kasusnya. Setelah mandek 3 tahun, karena kami selalu berupaya, akhirnya dijadikan tersangka pada tahun 2017. Ya, ini dilimpahkan. Setelah dilimpahkan maksud kami agar di kejaksaan itu betul-betul berpihak kepada kami, harusnya jaksa ini berpihak kepada masyarakat, tentunya sebagai jaksa pengacara negara. Malah dia berkonspirasi dengan tersangka dengan ada surat sakti dari Kejagung. Ini ada bukti kami bahwa kasus ini tidak bisa dilimpahkan tetapi justru dipertahankan. Ini 1 tahun sudah dipersiapkan. Inilah permainan-permainan kotor oknum sehingga perkara kami itu betul-betul terbengkalai. Setelah masuk di pengadilan, tujuan kami agar perkara ini bisa dibuka fakta di persidangan. Namun yang disebutkan oleh Bapak Guntur, ternyata ada saksi ahli OJK yang diselundupkan, sehingga putusannya menjadi onslah. Disitulah kami merasa sebagai masyarakat yang mencari keadilan terombang-ambing 5 tahun, tidak ada kepastian hukum, dan bahkan oknum hakim ini telah menyelundupkan saksi ahli, memberikan keterangan palsu di atas akta otentik yaitu di dalam putusan, sehingga onslah. Disitulah saya selaku masyarakat meminta keadilan. Jadi bukan kami memfitnah atau menghina satu institusi peradilan. Justru kami ingin menjaga citra peradilan agar tidak dinodai oleh oknum-oknum hakim. Kenapa saya bilang katakan begitu? Karena ini sudah saya laporkan di Bawas. Bawas di KY semua sudah ada surat-surat kami pengaduan, baik di KY sudah kami adukan semua di komisi, tapi tidak jalan. Setelah viral 1 juta baru mereka turun Bawas sama KY. Disitulah akhirnya hakim tersebut sudah di non palu. Mungkin teman-teman biar tahu bahwa kami tidak pernah membuat kegaduhan atau
memfitnah suatu peradilan. Karena ingat, ini adalah negara hukum, semua masyarakat boleh bebas berpendapat untuk mencari suatu kepastian hukum. Ini kira-kira kronologi terhadap kegaduhan di PN Sidoarjo karena adanya satu penyelundupan saksi ahli OJK yang tidak pernah dihadirkan di BAP dan dimuat disumpah di dalam fakta persidangan, namun dimasukkan di dalam pertimbangan hakim sehingga dua terdakwa tersebut bebas, ya, supaya tidak ada asumsi-asumsi atau yang seolah-olah atau seakan-akan bahwa kami ini adalah orang yang arogansi atau yang melecehkan suatu peradilan negara Indonesia. Ya, begitu hebohnya penangkapan kami, prosesnya nggak sampai 2 jam kami pulang ke rumah. Jadi kalau penangkapan itu kan sejogianya kan harus disertai penahanan. Ya, perlu diketahui bahwa perkara yang kami langgar itu perkara berlaku pasal 23. Kemudian upaya yang kami lakukan tentu ya karena ini penyidik ya kami melakukan laporan kepada pengawasan baik internal maupun eksternal. Ya, saya rasa itu yang kami lakukan. Dan kami sambil menunggu proses hukum terkait perkara ini. Yang dituntut keadilan terkait apanya, Pak? Saya merasa telah dilecehkan. Ya, mereka sebagai penyidik, ya aparatur negara yang diberi negara untuk rakyat telah melakukan kesewenang-wenangan. Tidak ada dalam aturan KUHP Perkap nomor 8 tahun 2009 maupun Perkaba nomor 3 tahun 2015 tentang penangkapan dengan cara arogan. Jadi mereka melakukan dengan cara preman. Sungguh luar biasa di tempat kediaman saya. Pak, proses penangkapan tanggal berapa? Tapi kemudian laporan ke institusi mana aja mungkin dijelaskan, Pak. Jadi penangkapan itu tanggal 18 Januari 2021. Kami melaporkan ke Propam Polda Jatim pada tanggal 19. Tetapi jauh sebelumnya kami sudah melapor tahun 2019. Dan apa Pak? Ya, tahun 2019. Ya sebetulnya terkait dengan penanganan perkara kami yang kami nilai tidak berdasarkan hukum. Karena kita tahu kalau pidana itu mengandung asas legalitas. Ya. Asas legalitas ini tidak digunakan oleh penyidik bahwa kami punya bukti misalnya ini. Bapak ini baru kemarin ya? Untuk yang penganiayaan baru tanggal 19 kemana itu? ke Propam Polda Jatim dan Mabes Polri. Mabes Polri tanggal berapa? Tanggal 20. Bukti yang 21 ya. Bukti yang disertakan apa aja, Pak? Bukti yang disertakan video kekerasan, penganiayaan itu kami sudah sertakan. Visum dan sebagainya. Visum sudah, foto-fotonya kami sudah serahkan fotonya karena dari Propam meminta foto saja bukti-bukti bahwa kekerasan itu ada. Harapannya Pak dengan laporan. Ya, Harapannya dengan laporan. harapan kami tentu saja penegakan hukum silakan dijalankan, tapi tolong patuhi yang namanya norma-norma dan kaidah hukum. Penyidik itu harus humanis sebagaimana amanat daripada Perkap nomor 8 tahun 2009. Ya, penjahat saja kriminal luar biasa tidak boleh diperlakukan kayak binatang. Apalagi kami di rumah kami lagi, di rumah pribadi kami. Jadi kami harap supaya para pemangku kekuasaan bukalah matanya, lihatlah, jangan membela oknum-oknum yang bisa menodai institusi. Jangan nilai setitik merusak susu sebelanga. Kami tahu bahwa kepolisian negara Republik Indonesia masih banyak orang-orang baik. Kami juga tahu di kejaksaan masih banyak orang baik. Di kehakiman juga masih banyak orang baik. Tegakkan hukum dan jangan ada yang namanya ini dibiarkan. Jangan ada pembiaran. Tadi kan Bapak menyertakan pemanggilan Pak. Maksudnya kenapa Pak? Nggak datang dalam pemanggilan kedua itu? Pemanggilan kedua itu nggak pernah nyampe ke tempat kami. Alasan mereka itu sudah dikirim. Kalau dikirim kan ada yang terima. Dalam Perkap, ya Perkaba maupun KUHP itu harus diterima yang bersangkutan. Nggak bisa kita panggil kemudian nggak pernah. Mana tanda bukti penerimaan? Kamu nggak pernah terima. Sampai ya detik ini tanggal
tanggal 18 kemarin kami terima izin. Setelah penangkapan. Advokasi hukum dari Laskar Merah Putih Kabupaten dan Kota Mojokerto. Saya juga sangat bersedih akibat penjemputan paksa secara arogansi oleh pihak penyidik Polres Sidoarjo sehingga mengakibatkan akhlak supervisi hukum dilecehkan. Saya berharap statement dari Kapolri yang baru, beliau mengatakan hukum tidak akan lagi tumpul di atas tapi tajam ke bawah. Itu yang kami tunggu. Mudah-mudahan dari pihak Kapolri yang baru ini bisa membuktikan apa yang dikatakan. Kami tetap solid, Laskar Merah Putih akan tetap mengawal terkait kriminalisasi advokasi kami di bidang hukum di wilayah Mojokerto. Laskar Merah Putih akan terus berupaya sampai titik darah penghabisan. Laskar Merah Putih!